Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rusi atau Sri Rusiati yang akan melanjutkan penyampaian materi tentang akuntansi perusahaan jasa, di mana kali ini akan membahas laporan keuangan dan tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Laporan keuangan atau financial statement yaitu laporan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, beserta catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement, laporan laba ditahan atau return earning. Yang ketiga, neraca atau balance sheet. Yang keempat, laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, untuk neraca lajur, bentuk laporan keuangannya pada prinsipnya hanya ada 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau laporan laba ditahan, dan neraca. Sedangkan untuk laporan arus kas masih memerlukan data pendukung lainnya, yaitu laporan keuangan periode sebelumnya untuk dibandingkan dengan periode yang berjalan, sehingga laporan arus kasnya bisa dibuat. Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang menggambarkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dalam suatu periode tertentu. Nah, di dalam laporan laba rugi meliputi apa saja? Penghasilan atau income dan beban atau expense seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bentuk-bentuk laporan laba rugi ada 2. Yang pertama adalah laporan laba rugi bertahap atau multiple step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Yang kedua, laporan laba rugi satu tahap atau single step, yaitu suatu bentuk laporan laba rugi di mana tidak ada pemisahan antara pendapatan usaha atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Nah, untuk perusahaan jasa yang dipakai adalah laporan laba rugi satu tahap atau single step. Ini perlu diingat. Saya akan memberikan contoh bentuk laporan laba rugi di antara multiple step dan single step. Kita lihat dulu untuk laporan bertahap atau multiple step. Di sini terjadi pemisahan antara pendapatan usaha, biaya usaha, dengan pendapatan dan biaya di luar usaha. Pendapatan usaha dan biaya usaha ditaruh di atas. Pendapatan atau biaya di luar usaha ditaruh di bawah. Setelah itu ditambah atau dikurangkan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Sedangkan bentuk satu tahap atau single step bisa kita lihat di sini tidak ada pemisahan antara pendapatan atau biaya usaha dengan pendapatan atau biaya di luar usaha. Kita lihat semua pendapatan dikelompokkan di atas jadi satu, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Setelah itu dijumlahkan atau ditotalkan. Begitu juga biaya. Semua dijadikan satu, baik biaya usaha maupun biaya di luar usaha, dan dijumlahkan. Pendapatan dikurangi biaya akan menghasilkan laba atau rugi bersih. Saya akan memberikan contoh bentuk laporan laba rugi dari hasil neraca lajur di pertemuan sebelumnya, yaitu Askia Dekorator, laporan laba rugi per 31 Desember 2010. Di sini ada pendapatan, ada biaya, sehingga menghasilkan laba bersih 3.228.000 seperti yang ada di neraca lajur pertemuan sebelumnya. Laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal atau capital statement, yaitu laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal perusahaan karena adanya operasi perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu yang biasanya 1 tahun. Bentuk laporan perubahan modalnya dapat kita lihat. Di sini harus ditulis dulu modal awal 1 Januari berapa, ditambahkan atau dikurangi dengan laba rugi bersih yang diperoleh. Setelah itu baru dikurangi dengan FIFO sehingga menghasilkan
modal akhir per 31 Desember. Saya juga akan berikan contoh dari neraca lajur yang sudah dihasilkan tentang laporan perubahan modal ini, yaitu untuk Askia Dekorator. Modal awal 1 Januari 30 juta yang tertera di saldo awal. Laba bersih yang diperoleh tadi 3.228.000 dijumlahkan dan dikurangi dengan private 2 juta sehingga menghasilkan modal akhir 31 Desember 2010 sebesar 31.228.000. Nah, modal akhir ini nanti yang akan ditulis di neraca. Laporan perubahan laba yang ditahan atau return earning yaitu laporan laba bersih yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham. Bentuk laporan perubahan laba ditahan hampir sama dengan perubahan modal, cara penyusunannya harus ada laba ditahan awal dulu, baru ditambah atau dikurangkan laba rugi bersih, setelah itu dikurangkan dengan dividen yang dibagi. Itulah menghasilkan laba ditahan akhir periode 31 Desember. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca atau balance sheet, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan. Kalau tadi laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan, kalau neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aktiva, kewajiban atau utang, dan ekuitas atau modal suatu unit usaha pada saat atau periode tertentu. Bentuk neraca di sini juga ada dua. Yang pertama bentuk skontro atau disebut juga dengan account form atau bentuk T. Yang kedua bentuk staffel. Saya akan memperlihatkan bentuk neraca skontro dan staffelnya. Di sini kita lihat bentuk skontro terlebih dahulu. Di sini aktiva dan pasiva yaitu kewajiban dan modal, bersebelahan di kiri dan di kanan. Aktiva ada aktiva lancar, aktiva tetap, sehingga menghasilkan total aktiva. Kewajiban dan modal juga seperti itu, ada utang lancar, ada utang tetap, dan ada modal sehingga menghasilkan total aktiva. Total pasiva dengan total aktiva harus sama. Yang kedua bentuk staffel, kita lihat bedanya. Kalau bentuk staffel adalah memanjang ke bawah. Kewajiban dan modal ditaruh di bawah aktiva. Jumlah atau total aktiva berada di atas dan total pasiva ada di bawah. Itulah perbedaannya antara skontro dan staffel. Nah, saya juga akan memberikan contoh bentuk neraca skontro dari hasil neraca lajur. Di sini ada bentuk neraca Askia Dekorator per 31 Desember 2010. Aktivanya ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Khusus pencatatan aktiva tetap, kalau di neraca lajur akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit, tetapi dalam penyusunan neraca, akumulasi penyusutan ditaruh di bawah aktiva tetap masing-masing. Contohnya di sini peralatan. Aktiva penyusutan peralatannya ditaruh di bawahnya supaya menghasilkan nilai perolehan peralatan neto. Jadi di sini nilai aktiva tetap peralatan netonya 7.600.000. Begitu juga kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraannya mengurangi nilai kendaraan sehingga diperoleh nilai kendaraan neto 32.400.000. Setelah itu dijumlahkan semua menghasilkan total aktiva 58.250.000. Begitu juga kewajiban dan modalnya. Hutang lancarnya ditulis. Di sini kebetulan tidak ada hutang tetap, modalnya juga ditulis yang tadi sudah diperoleh dari laporan perubahan modal. Sehingga menghasilkan total pasiva sama 58.250.000. Nah, tahap akhir penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa adalah membuat jurnal penutup atau closing entry, yaitu jurnal yang dibuat pada akhir tahun kalau untuk menutup semua rekening yang bersifat sementara. Apa itu rekening sementara? Yaitu rekening-rekening yang hanya berlaku satu periode akuntansi, meliputi semua rekening yang tercantum dalam laba rugi, yaitu apa? Pendapatan dan biaya, dan yang menyangkut private. Nah, tujuan membuat jurnal penutup ini untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Caranya bagaimana?
Yang pertama harus dilakukan adalah menutup semua rekening pendapatan ke rekening ikhtisar laba rugi. Yang pendapatannya tadinya di kredit menjadi di debit, kreditnya ikhtisar laba rugi. Begitu juga untuk biaya. Menutup semua rekening biaya ke rekening ikhtisar laba rugi. Biaya yang tadinya di debit, jurnalnya di sini menjadi di kredit. Debitnya ikhtisar laba rugi. Semua biaya-biayanya dikredit, dijumlahkan, debitnya ikhtisar laba rugi. Yang berikutnya menutup rekening rugi atau laba ke rekening modal. Kalau tadi menghasilkan laba, kalau laba jurnalnya debitnya ikhtisar laba rugi, kreditnya modal. Dan sebaliknya, kalau rugi, debitnya modal, kreditnya ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir menutup rekening private atau drawing ke rekening modal. Jurnalnya modal debit, kreditnya private. Itulah bentuk jurnal penutup. Yang berikutnya apa yang harus dilakukan? Membuat neraca saldo setelah penutupan buku atau post-closing trial balance. Yaitu bentuk neraca saldo yang digunakan untuk memuat semua rekening yang tidak mengalami penutupan buku tadi. Nah, di sini saldo private tidak perlu dimasukkan ke neraca saldo setelah penutupan buku karena masuk ke jurnal penutup. Nah, untuk saldo modal yang dipakai adalah setelah laporan perubahan modal atau yang ada di neraca tadi. Tahapan berikutnya yang terakhir yaitu membuat jurnal penyesuaian kembali atau jurnal kembali atau refreshing entry. Nah, di sini jurnal ini dibuat pada awal tahun berikutnya. Kalau tadi jurnal penutup akhir tahun, ini awal tahun berikutnya untuk menyesuaikan kembali jurnal penyesuaian yang pernah dibuat pada akhir tahun periode sebelumnya. Nah, ini berhubungan dengan penerimaan atau pengeluaran kas pada periode yang akan datang. Maka harus dibuat jurnal pembalik. Apa yang perlu dibuat jurnal pembalik? Yaitu ada 4 macam jurnal penyesuaian. Harus dilihat kembali jurnal penyesuaiannya. Kalau berhubungan dengan 4 macam jurnal penyesuaian ini harus dibuat jurnal pembalik. Yaitu apa? Yang pertama, biaya yang masih harus dibayar. Yang kedua, pendapatan masih harus diterima. Yang ketiga, pendapatan diterima di muka. Dan yang keempat, biaya dibayar di muka. Semua harus dibuat jurnal pembalik. Caranya bagaimana? Kalau tadinya jurnalnya debit, di sini menjadi kredit, dan sebaliknya kalau tadinya kredit menjadi debit. Jadi dibalik saja jurnalnya. Begitulah kurang lebih materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.